Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi sekalian. Pada pagi hari ini kita bertemu di mata kuliah kewarganegaraan. Nah, ini adalah pertemuan pertama. Tentunya kita ada rule of class yang mesti kita sepakati bersama bahwa perkuliahan kita akan dimulai di 8.30 sehingga saya harapkan semuanya bisa mengikuti kelas secara on time. Adapun apabila di pertemuan-pertemuan yang saya tidak bisa hadir secara offline, maka saya akan mengirimkan video sebagai penggantinya, dan tentunya akan ada tugas dari video yang telah saya paparkan atau saya sampaikan sebagai materi, sehingga semuanya bisa berjalan dengan tetap sesuai dengan RPS yang sudah ditentukan. Untuk mata kuliah kewarganegaraan, saya perlu sampaikan bahwa ada komponen nilai yang mesti diperhatikan oleh mahasiswa-mahasiswa sekalian. Seperti terlihat di screen bahwa untuk kehadiran itu memenuhi presentasi 10%, untuk tugas ini 20%. Tugas juga akan diberikan sebanyak 2 kali, yaitu tugas sebelum UTS dan tugas setelah UTS menjelang UAS, sehingga tugas ini nantinya akan sangat membantu mahasiswa-mahasiswi sekalian yang nilainya masih kurang. Nah, kemudian tadi saya sampaikan juga terkait kehadiran, ini tidak hanya hadir di kelas saja, tetapi di dalamnya juga ada komponen keaktifan di kelas, kemudian respon terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Ini juga menjadi poin penilaian yang sangat penting, karena di dalam kehadiran ini nantinya saya akan sering sekali memberikan diskusi di kelas per kelompok yang itu akan dilakukan setiap minggu dan di setiap pertemuan, sehingga memang seperti kita ketahui bersama bahwa capaian pembelajaran atau CPL, capaian pembelajaran lulusan ini nantinya ilmu-ilmu yang saya berikan di kelas ini mampu applicable, sehingga teman-teman nantinya perlu diskusi untuk membahas isu-isu yang sangat up to date sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian komponen selanjutnya yaitu 20% ujian tengah semester, sehingga UTS ini juga menjadi komponen yang sangat penting ya mahasiswa-mahasiswa sekalian, dan yang paling penting karena ini memiliki percentage yang sangat tinggi, yaitu 50% untuk ujian akhir semester. Nah, untuk UAS saya perlu sampaikan tentunya nanti akan ada open book, tetapi soal yang saya berikan ini berupa case study atau berupa kasus, sehingga teman-teman bisa menganalisa case-case yang saya berikan sesuai dengan materi yang telah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, untuk mata kuliah pertama, di pertemuan pertama tentunya saya sampaikan bahwa kewarganegaraan ini bukanlah satu mata kuliah yang asing, karena tentunya teman-teman semua mulai dari SD, SMP, dan SMA tentunya sudah belajar pelajaran kewarganegaraan, meskipun mungkin namanya berbeda-beda ya. Mungkin kalau di zaman saya namanya PPKN gitu ya, kemudian ada lagi kewarganegaraan, tetapi kurang lebih yang akan dibahas di pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Nah, tentu ini agak berbeda dengan yang sebelumnya teman-teman dapat di bangku sekolah sebelumnya, bahwa memang going concern kita atau capaian pendidikan di level perkuliahan ini adalah kewarganegaraan ini sebagai pengembangan kepribadian. Jadi bagaimana teman-teman mampu mengaplikasikan gitu ya, atau relevan kewarganegaraan itu dengan pengembangan kepribadian gitu. Nah, tentunya akan ada pendahuluan, tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, dan Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan untuk berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Nah, untuk yang pertama tentunya kita lihat untuk regulasi yang saat ini existing, bahwa keberadaan pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah ini ada landasan hukumnya. Yang pertama adalah Kepmendiknas nomor 232
U tahun 2000. Ya, ini tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Ya, ini menetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan ini adalah kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi atau kelompok program studi. Jadi ini memang mata kuliah yang wajib ya, yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa di semua prodi ya, tidak hanya di prodi hukum, karena itu tadi berkaitan dengan pengembangan kepribadian. Kemudian Kepmendiknas nomor 045/U 2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi menetapkan bahwa pendidikan agama, Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan menjadi mata kuliah pengembangan kepribadian yang diberikan dalam kurikulum setiap program studi gitu ya. Jadi semua program studi ini memang landasannya adalah agama, Pancasila, dan kewarganegaraan, sehingga ini memang menjadi mata kuliah wajib dan juga sangat penting untuk pengembangan kepribadian yang juga sangat relevan. Juga ada keputusan Dirjen. Selanjutnya, setelah kita mengetahui peraturan atau regulasi yang existing yang mengatur pendidikan kewarganegaraan ini menjadi mata kuliah wajib, maka kita akan melihat, tentunya teman-teman semua sering mendengar ya perdebatan mengenai apakah pendidikan kewarganegaraan ini masih relevan dengan perkembangan teknologi yang ada. Nah, tentunya ini bisa dilihat di slide bahwa memang ada perubahan pendidikan ke masa depan. Kita tahu bahwa memang perkembangan teknologi ini terjadi begitu sangat cepat, tetapi tentunya pendidikan atau tujuan pendidikan nasional ini tetap harus dilaksanakan sesuai dengan pengasuhan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang juga substansi kajian dan materi instruksionalnya menunjang dan relevan dengan pembangunan masyarakat tentunya yang demokratik, berkeadaban, dan diharapkan mahasiswa akan dapat tumbuh menjadi ilmuwan yang profesional, berdaya saing secara internasional, tetapi tetap memiliki rasa kebangsaan dan cinta dengan tanah air. Nah, tentunya ini yang sangat ditekankan di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Begitu banyak program-program scholarship mulai dari LPDP dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dan apa jadinya apabila mereka-mereka yang memiliki kesempatan yang luar biasa dapat menjadi insan-insan yang profesional, berdaya saing internasional, tetapi lupa terhadap negaranya. Nah, tentunya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini menjadi basic norm gitu ya, menjadi dasar bagi setiap mahasiswa untuk tetap dapat mencintai tanah airnya dan kembali kepada tanah airnya untuk membangun Indonesia dan sesuai dengan visi misi dari pendidikan nasional. Nah, kemudian selain perubahan pendidikan ke masa depan, juga ada dinamika internal bangsa Indonesia. Ya, ini ada dua hal, ada disorientasi nilai dan distorsi nasionalisme. Untuk disorientasi nilai, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia tentunya mengalami kegoyahan konseptual tentang prinsip-prinsip kehidupan yang memang dipegang, sehingga timbul kekaburan, ketidakpastian landasan pijak untuk mengenali, menyikapi berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi, terutama dengan tadi yang saya sampaikan dengan perkembangan teknologi, kemudian perkembangan zaman, juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Tapi ketika pendidikan kewarganegaraan ini diajarkan di bangku-bangku perkuliahan, diharapkan agent-agent of change ini memang tetap mengetahui bahwa nilai kebangsaan ini menjadi sangat penting, sehingga pendidikan nasional juga tetap akan berorientasi pada hal tersebut. Kemudian yang kedua berkaitan dengan distorsi nasionalisme, bahwa fenomena sosial gitu ya, kesenjangan ekonomi, pudarnya rasa kesediaan untuk hidup bersama-sama, individualisme yang semakin tinggi, pengaruh
pengaruh barat yang juga semakin besar, kemudian menipisnya rasa dan kesadaran akan adanya jiwa dan prinsip spiritual yang berakar dari kepahlawanan, kemudian dari dasar hidup bermusyawarah untuk mufakat bersama-sama, kekeluargaan, ini tentunya semakin menurun. Tetapi tentunya dengan mengajarkan pendidikan kewarganegaraan yang memiliki dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, nah ini diharapkan distorsi nasionalisme ini tentunya bisa kita kikis ya, dengan memberikan dan memupuk rasa cinta tanah air kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian. Kemudian tentunya untuk tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, selain 2 hal tadi, tentunya ada 5 hal atau 5 poin pokok yang menjadi going concern. Yang pertama tentunya mengembangkan sikap dan perilaku yang mengapresiasi nilai-nilai moral sekaligus religius. Nah, kita tahu juga bahwa Indonesia ini tentunya beraneka ragam, baik suku, budaya, bangsa, sehingga teman-teman semua sudah biasa dengan keberagaman dan menjadi hal yang wajar dan biasa. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan atau mendidik para peserta didik menjadi peserta didik yang cerdas dan berkarakter, yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ini menjadi sangat penting di tengah-tengah budaya timur yang sudah mulai terkikis gitu ya. Tetap nilai-nilai cerdas yang berkarakter dan berkemanusiaan, humanis gitu ya, itu tetap ditumbuhkan. Kemudian yang ketiga, menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan cinta terhadap tanah air tentunya. Nah, kita ingin mengembangkan juga sikap demokratik, berkeadaban, bertanggung jawab, kompetitif gitu ya di era globalisasi. Karena ini yang poin keempat ini menjadi sangat penting, apalagi di tengah isu-isu yang panas seperti saat ini, tahun-tahun politik, sehingga cara berpikir dan opini yang berbeda itu memang sudah merupakan satu keniscayaan gitu ya. Dan juga dengan perkembangan kita juga mampu kompetitif di era globalisasi. Jadi teman-teman yang mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan tentu juga harus berlomba-lomba meningkatkan kompetisi diri gitu ya, sehingga mampu juga untuk kompetitif tentunya di era global. Kemudian yang kelima, menjadi warga negara yang juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ya, kurang lebih sama dengan tadi poin 2. Oke, selanjutnya, nah ini kita semua udah memahami ya, ini sedikit refresh balik saja, ini mengenai 5 poin atau 5 sila di Pancasila sebagai dasar pendidikan kewarganegaraan untuk berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan gitu ya. Tentunya dalam nilai ketuhanan ini kita menjunjung tinggi rasional dan irasional, antara lain adalah antara rasa dan akal. Jadi menyeimbangkan bahwa tentunya tidak kita mengenal tentunya paham-paham ateisme, fundamentalisme, dan ekstremisme keagamaan, kemudian sekuleris keilmuan, dan antroposentrisme dan kosmosentrisme ini menjadi sangat penting, sehingga masyarakat Indonesia diharapkan dapat tetap hidup bersama di tengah adanya keberagaman dan toleransi itu mampu benar-benar diterapkan, karena masing-masing tentu beragama dengan cara dan keyakinannya masing-masing. Kemudian yang kedua mengenai nilai kemanusiaan, ini menjadi sangat relevan manakala banyak sekali terjadi ketimpangan secara ekonomi, pendidikan. Nah, ini bagaimana kemudian insan-insan mahasiswa nantinya juga bisa diikut sertakan oleh dosen-dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk bisa lebih aware bahwa memang humanisme atau kemanusiaan ini menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa. Kemudian nilai persatuan dan kesatuan ini juga nanti akan diimplementasikan secara universal gitu ya, bahwa tentunya ada
koeksistensi, kohesivitas, kesetaraan, kekeluargaan, dan supremasi hukum ini harus tetap terjaga di dalam satu negara. Dan kemudian yang keempat, nilai kerakyatan dalam sila keempat ini juga disampaikan bahwa adanya kebijaksanaan untuk permusyawaratan dan perwakilannya ini memberikan cita rasa di mana mahasiswa ini semudah-mudahan gitu ya, di tengah perkembangan zaman dan lain sebagainya, tidak arogan, tidak hanya arogan dalam rangka atau dalam pertemuan-pertemuan physically, tapi sekarang banyak sekali juga pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan di dunia maya, bahwa juga tulisan-tulisan kita di dunia maya harus kita perhatikan, karena tentunya kita berupaya apapun yang terjadi adanya konsep permusyawaratan perwakilan gitu ya. Artinya ini ada perwakilan-perwakilan dari kita yang juga diharapkan menempati tempat-tempat seperti di legislatif, eksekutif, yang juga mampu menyuarakan suara kita dengan baik. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya tadi saya sampaikan bahwa yang kelima ini tentu keadilan menjadi poin yang saat ini sangat penting ya, karena terutama di bidang supremasi hukum masih banyak sekali kasus-kasus yang dianggap masih ada kekeliruan hakim dalam memutus. Mungkin teman-teman juga mengikuti bahwa ada kasus sianida yang juga dibuka kembali, kemudian banyak sekali eksaminasi terhadap putusan hakim, ini juga mesti diperhatikan, sehingga tentunya landasan kewarganegaraan ini sebagai mata kuliah wajib ini mampu menjadi dasar bagi teman-teman untuk menganalisa permasalahan-permasalahan hukum yang lebih dalam lagi, tetapi ini menjadi dasar atau fundamental yang sangat penting untuk dimiliki. Oke, untuk mata kuliah pertama dan perkenalan pertama saya rasa cukup. Nanti jangan lupa saya akan memberikan tugas yang dikirimkan melalui email, dan untuk detailnya akan saya ketik dan saya share di WhatsApp group. Tentunya mudah-mudahan kuliah pertama ini memberikan kesan yang baik dan memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kelas secara offline, mudah-mudahan di Selasa depan.